Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam channel saya TKSK Update. Gimana Sobat YouTube semuanya kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Amin. Pada kesempatan kali ini Sobat YouTube, saya akan memberikan informasi yaitu membahas terkait adanya nota dinas dari Kementerian Sosial RI, yang mana dalam pembahasan kali ini menghasilkan sebuah perubahan yang cukup besar ya, yang mana ada peralihan di kubu Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan pejabat-pejabat yang lama dan juga pejabat yang baru. Untuk itu Sobat YouTube semuanya, silahkan disimak video ini hingga selesai, jangan di skip, agar informasi yang saya sampaikan bisa nyampe sepenuhnya kepada Anda semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan informasinya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia menyimak informasi-informasi dari kami, dan juga sudah subscribe, like, dan juga komennya ya. Dan bagi Anda yang baru ketemu, baru bergabung dengan channel TKSK Update ini, tentunya saya mohon dukungannya untuk bisa ikut mengembangkan channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat YouTube tidak ketinggalan atas informasi terbaru dari channel TKSK Update ini. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, beberapa hari yang lalu saya melalui grup WhatsApp para SDM dari Kementerian Sosial, terkhusus para teman-teman TKSK ya, Tenaga Sosial Kecamatan. Dalam grup WhatsApp tersebut beredar sebuah nota dinas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu berasal dari Sekretariat Jenderal, yang mana nota dinas bernomor 1251-KU-003-03-4-2022. Nah, pada nota dinas ini, kalau saya bacakan semuanya Sobat YouTube, tentunya sangat panjang dan mungkin agak sulit difahami oleh para pemirsa. Namun di sini saya ambil poin-poinnya saja ya. Bahwasanya surat ini ditujukan kepada 1. Inspektur Jenderal, 2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, 3. PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, 4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 6. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dari Sekretaris Jenderal. Hal cut off pelaksanaan anggaran OTK baru Kementerian Sosial. Lampiran 1 berkas tanggal 22 April 2022. Nah, Sobat YouTube, kalau melihat judul ya, melihat topik yang dibahas dalam nota dinas ini cukup ngeri ya. Yang mana di sini adalah cut off ya, pelaksanaan anggaran OTK baru Kementerian Sosial. Jadi Sobat YouTube, setelah saya sedikit membaca dari surat nota dinas ini, di sini secara garis besar bahwasanya di dalam kubu Kementerian Sosial, di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, dirjen-dirjen maupun lembaga-lembaga yang ada di dalamnya ini diminta untuk besok tanggal 26 April tahun 2022 ini melakukan cut off terhadap anggaran masing-masing ya, yang mana secara pengertiannya bahwa dilaksanakan pemberhentian sementara ya, pembelanjaan yang ada, anggaran-anggaran yang ada, sehingga bisa dihitung
ya, apakah nanti perlu direalokasi ataupun bagaimana ya. Yang jelas pada tanggal 26 besok ini itu akan dilaksanakan cut off di masing-masing kelembagaan yang ada di Kementerian Sosial. Ya, mulai dari Dirjen PFM, Dirjen Linjamsos dan seterusnya, Sobat YouTube ya. Jadi pertanyaannya, apakah bantuan-bantuan yang belum cair juga akan ikut kena cut off? Kan seperti itu ya. Tentunya silahkan disimak terus, jangan di skip. Selanjutnya langsung saja pada resum rapat ya. Nota dinas ini juga dilampiri dengan resum rapat koordinasi tindak lanjut SOTK baru Kementerian Sosial. Hari tanggal Kamis 21 April 2022 jam 10 WIB, tempat ruang rapat lantai 2 Kementerian Sosial, Jalan Raya Salemba 28. Pimpinan rapat Sekretaris Jenderal. Peserta rapat 1. Para staf khusus Menteri. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal PFM. 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal. 4. Direktur PFM Wilayah 1, Direktur JSK. 5. Para PPK PFM JSK. 6. Perwakilan dan Biro Perencanaan Pusdatin, Biro Umum, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Daya Sos. Resum rapat. A. Menindaklanjuti SOTK baru sesuai Permensos nomor 1 tahun 2022 terkait pejabat pembendaharaan. 1. Untuk kantor pusat KPA dijabat oleh pejabat eselon 1 yang telah ditetapkan tanggal 20 April 2022 melalui SK Menteri Sosial nomor 61/HUK/2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Sosial nomor 175/HUK/2021 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial tahun 2022. 2. PPK akan dijabat oleh pejabat eselon 2 segera setelah dilantik pejabat definitif. B. Cut off peralihan pejabat pengelola keuangan dan pelaksanaan anggaran akan dilakukan per tanggal 26 April 2022. Nah, Sobat YouTube, sampai di sini tentunya bisa dipahami bahwa besok tanggal 26 ini akan dilakukan cut off terhadap anggaran-anggaran yang ada di masing-masing kelembagaan di Kementerian Sosial, yang mana setelah itu akan ada perubahan pejabat-pejabat yang ada di masing-masing kelembagaan atau disebut SOTK baru, Sobat YouTube ya. Jadi mulai tanggal 26 besok akan dihentikan ya penggunaan anggaran-anggaran yang ada di Kementerian Sosial. Selanjutnya akan digunakan anggaran-anggaran tersebut oleh SOTK yang baru. Selanjutnya C. Pelaksanaan pencairan untuk BPNT dan bantuan minyak goreng yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PFM masih dilaksanakan oleh PPK yang lama. Nah, Sobat YouTube, ini bagi Anda para KPM, BPNT, tentunya lega, masih bisa bernafas lega ya, karena ternyata untuk anggaran bantuan BPNT itu tidak ikut kena cut off, namun akan diteruskan oleh pejabat yang lama. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proses pencairan bantuan sosial yang menjadi
prioritas utama, maka pada masa peralihan PPK existing masih dimungkinkan untuk tetap bekerja bersama dengan PPK yang baru. PKH tahap triwulan 2 masih tetap menjadi tanggung jawab Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dan peralihan ke Satker penanggung jawab baru akan dilaksanakan untuk PKH tahap 3. Jadi untuk tahap 2 ini hingga selesai penyaluran akan masih dilaksanakan oleh OTK yang lama ya. Terus nanti setelahnya itu baru untuk termin ketiga atau triwulan ketiga itu akan dilaksanakan oleh pejabat yang baru. Itu Sobat YouTube ya. Untuk kelancaran administrasi keuangan dan laporan keuangan, maka diharapkan agar satker yang dilikuidasi tidak melakukan penyerapan yang tidak prioritas. Selain masalah aset dan administrasi, proses tindak lanjut terhadap LHP BPK bagi satker yang dilikuidasi juga harus mendapatkan perhatian. Sehingga proses yang terkait pembayaran bansos agar dibuatkan proses dan template agar bisa diproses dalam hitungan jam, maksimal 1 hari, karena fokus pekerjaan Kementerian Sosial bukan pada pembayaran bansos, namun memastikan sampai proses transaksi dan melaksanakan pemberdayaan. Yang terakhir untuk Korda, nah ini yang terakhir untuk Korda yang telah dialihkan menjadi pendamping Linjamsos berdasarkan SK pengangkatan, honornya akan dicairkan sebanyak 3 bulan, yaitu Januari hingga Maret tahun 2022 melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebelum libur hari raya setelah direview oleh Inspektorat Jenderal. Nah, yang terakhir ini tentunya kabar gembira bagi para Korda ya, para koordinator daerah yang dulu menangani tentang penyaluran bantuan BPNT. Ya, ini ke depan Korda akan berganti nama menjadi pendamping Linjamsos ya. Sobat YouTube semuanya, jadi dari pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini atas membaca dari hasil nota dinas maupun resum rapat di Kementerian Sosial, bahwasanya di tanggal 26 besok akan ada perubahan besar yang mana anggaran-anggaran di Kementerian Sosial akan dihentikan sementara dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh para pejabat-pejabat yang baru atau SOTK yang baru. Namun untuk bantuan BPNT dan BLT minyak goreng itu tetap terus dilaksanakan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang lama. Terus sedangkan untuk PKH termin 2 itu masih penanggung jawabnya adalah pejabat yang lama. Namun untuk nanti di termin ketiga atau triwulan tahap ketiga itu akan sudah dilaksanakan oleh pejabat yang baru. Dan yang terakhir, selamat bagi para Korda yang nantinya akan menjadi pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Itu nanti akan segera cair untuk honornya terhitung 3 bulan ya, yaitu Januari hingga Maret tahun 2022. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup panjang lebar, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.